Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda. Saat Kadru dan Diti melihat Winata mendapatkan kehormatan dari 3 dewi utama, Kadru berkata, bagaimana Winata mencapai tempat ini lebih dulu? Diti berkata, bagaimana menurutmu Kadru? Dia yang mengatakan bahwa satu-satunya yang Resi Dattatreya berikan kepadanya hanya melihat wujudnya dan bukan kekuatan khusus atau anugerah. Putranya sudah kuat dan sangat kuat, dan lihat sekarang dia bergaul dengan dewi tertinggi. Kadru, kamu memang mendapat undangan tetapi tidak disambut. Dan lihat dia menerima perlakuan khusus. Aku tidak mengerti ini. Siapa di antara kamu yang ratu dan siapa pelayan? Kadru berkata, kamu tidak dapat menyembuhkan lukamu sendiri dengan mengorek lukaku. Bukankah kamu bahkan tidak mendapatkan undangan? Apakah aku benar, Diti? Diti menjadi kesal dan berkata, Dewi Laksmi, mengapa ada perbedaan perlakuan? Dewi Parwati berkata, apa yang kamu bicarakan? Tolong jelaskan dengan jelas apa yang ada di hatimu. Diti berkata, ini bukan apa-apa, hal remeh yang tidak kamu sadari. Semua ini terjadi atas perintahmu. Namun jika kamu masih ingin aku menjelaskannya, maka baiklah, aku akan menyatakan di depan semua orang. Dewi Laksmi dan Dewa Wisnu telah melanggar aturan perjanjian. Seperti biasa, kami para iblis telah diperlakukan tidak adil. Ketika kamu membutuhkan kami untuk mengaduk samudra, Resi Narada mendatangi kami dengan memohon sambil tangan terlipat. Tapi hari ini dia mengelak ketika harus mengundang kami ke pernikahan ini. Sri Wisnu berkata, Dewa Resi, apakah ini benar? Resi Narada berkata, benar Prabu, aku sengaja tidak mengundang iblis. Kartikeya berkata, tapi kenapa kamu melakukan ini Resi? Ini akan memberi mereka kesempatan untuk memulai percakapan yang penuh kebencian. Resi Narada berkata, Tuhanku telah memerintahkanku untuk mengundang setiap pemuja Dewa Wisnu ke pesta pernikahan, dan itu adalah fakta yang terkenal bahwa iblis tidak menyembah Prabu Sri Wisnu. Bahkan jika aku telah mengundang mereka, mereka tetap tidak akan datang. Prabu, aku setuju bahwa tidak mengundang iblis itu tidak sopan terhadap mereka. Tapi jika mereka tidak menghadiri pernikahan meskipun telah diundang, itu sama dengan tidak menghormatimu. Dan sebagai seorang penyembah, aku tidak tahan memikirkan siapapun yang tidak menghormatimu. Sri Wisnu berkata, logikamu tidak bisa dibantah. Meskipun kamu tidak mengundangnya, Dewi Diti telah memasuki kamar Dewi Laksmi dan membuat suasana yang meriah dan ceria menjadi pahit. Dewi Laksmi berkata, bahkan dengan tidak adanya undangan dari Resi Narada, itu tidak dapat menghentikanmu untuk datang ke sini. Seseorang selalu berakhir di tempat yang seharusnya. Tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba, itu tidak dapat dihentikan. Diti berkata, yang ingin aku ketahui adalah bukannya Raja Bali penguasa surga dan ibunya. Mengapa seorang budak wanita dianggap begitu penting? Apa yang telah dia lakukan untuk mendapatkan semua rasa hormat ini? Saat itu Ganesha masih dalam perjalanan menjauh dari Gunung Kailas. Ganesha berpikir, itu Gunung Kailas, ini berarti jika kita terus seperti ini, pernikahan akan berakhir jauh sebelum aku sampai di sana. Ganesha berkata, tolong hentikan Musakji. Musakji berkata, terima kasih Prabu. Meskipun setelah sekian lama, aku senang kamu akhirnya berpikir untuk beristirahat. Ganesha berkata, aku tidak berhenti untuk beristirahat. Aku perlu melakukan perubahan rencana. Silakan naik ke tanganku. Dari sini dan seterusnya, aku yang akan berjalan kaki. Musakji berkata, apa yang kamu katakan Prabu? Aku adalah kendaraanmu. Aku tidak mungkin naik dan menikmati. Ganesha berkata, kamu tidak harus menikmatinya. Naik saja Musakji. Musakji berkata, tapi bagaimana aku bisa Prabu? Mengapa kamu mengatakan itu Prabu? Ganesha berkata, ini karena kamu kurang cepat. Jika aku mengikuti nasihatmu, aku akan melewatkan pernikahan itu. Paman Sri Wisnu pasti menungguku dan Bibi Laksmi juga akan bersiap menyalakan lampu di hadapanku untuk keberuntungan. Ayo sekarang duduklah di tanganku. Sri Wisnu berpikir, jika Ganesha tidak segera tiba, siapa yang tahu berapa banyak rintangan yang akan muncul. Mahadewa berkata, jangan khawatir temanku. Dewi Parwati bersama Dewi Laksmi, dia akan menanganinya. Sri Wisnu berkata, sekarang Ganesha harus datang lebih awal.
masalah ini juga akan terpecahkan. Aku tidak sabar lagi untuk bertemu Dewi Laksmi. Ganesha mengangkat musagi di tangannya sambil terus berjalan ke Waikunta. Ganesha berpikir, jika aku tidak sampai tepat waktu, mungkin akan ada masalah dalam pernikahan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus sampai tepat waktu, tidak peduli apa yang terjadi. Saat itu, Diti dengan keras berkata, aku hanya ingin tahu apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan semua rasa hormat. Kadru berpikir, aku memiliki pertanyaan yang sama dalam pikiranku. Bagus kalau dia sudah bertanya. Dewi Saraswati berkata, pemikiran sempit apa yang sedang kamu alami selama acara suci seperti pernikahan di rumah Dewi Laksmi? Kamu melihat Winata sebagai budak, padahal dari kalian bertiga hanya Winata yang sampai di sini hanya karena pengabdiannya. Dan saudara perempuan dalam agama merupakan tempat untuk pengabdian yang lebih besar kepada Tuhan. Dewi Parwati berkata, dia telah sampai di sini hanya melalui pengabdian, jadi dia pantas mendapatkan semua rasa hormat. Diti berkata, apapun itu, budak yang mendapatkan lebih banyak rasa hormat dariku itu tidak dapat diterima. Mendengar perkataan Diti, kemarahan Dewi Parwati mencapai puncaknya dan Dewi Parwati mengambil bentuk amarahnya. Melihat itu, Diti menjadi ketakutan. Diti berpikir, bentuk kemarahan Dewi Parwati, aku seharusnya tidak mendapat masalah karena Winata. Diti menjadi terdiam dan Winata berkata, Ratu, masalah apapun yang kita miliki di antara kita, kesempatan ini jauh lebih besar daripada masalah kita. Jadi tidak bisakah kita mengesampingkan argumen kita dan berkonsentrasi pada pernikahan ini sekarang? Kesempatan seperti ini datang sekali dalam 1000 tahun. Dewi Sachi berkata, Winata benar, ini bukan waktunya untuk diskusi dan argumen. Ini adalah waktu untuk merayakan pernikahan, saatnya untuk bergabung dalam kegembiraan dan merayakannya. Saat itu Raja Bali pergi menemui Resi Sukracarya dan Resi berkata, Raja Bali, kamu telah menang melawan orang paling kuat dan paling cerdas di 3 dunia. Mengapa kamu bersusah payah datang ke sini? Raja Bali berkata, mohon maafkan aku guru, aku telah melakukan kesalahan besar. Resi Sukracarya berkata, setelah melakukan kesalahan tidak ada gunanya memaafkan. Aku mencoba membuatmu mengerti, tetapi dalam pikiranmu kamu sangat bersikeras untuk mendapatkan amrita dan menjadi mandiri. Untuk mencapai itu kamu ingin bebas dari mengendalikan gurumu. Aku mencoba menasihatimu begitu banyak, tetapi kamu tidak memperhatikan kata-kataku sekalipun. Aku tidak punya solusi untukmu sekarang. Resi Sukracarya kemudian berjalan pergi dan Raja Bali berkata, guru, dengarkan aku. Dewi Laksmi mengembalikan segalanya kepada dewa. Sekarang jika mereka mendapatkan amrita juga, kami para iblis akan berada dalam masalah besar. Tolong bantu kami guru. Mohon maafkan aku atas kesalahanku. Resi Sukracarya berkata, jadi semua ini adalah tipuan Dewa Wisnu. Saat itu di istana Dewa Samudra upacara lampu akan dimulai dan setiap orang akan memberikan lampu mereka. Winata melihat semua lampu terbuat dari emas dan berlian. Winata berpikir, semua lampu ini sangat indah, begitu penuh warna dan penuh berlian. Di depan lampu-lampu ini, lampuku yang terbuat dari lumpur tidak ada nilainya. Dewi Laksmi harus dipersembahkan hanya lampu-lampu yang bagus ini. Winata kemudian menyembunyikan lampunya. Dewi Laksmi melihatnya dan berkata, sampai semua lampu ditempatkan di sini, tidak mungkin bagiku untuk memilih di antara lampu-lampu itu. Dewi Parwati berkata, tapi di sini lampu semua orang sudah diberikan Dewi. Dewi Laksmi berkata, tetapi ada satu lampu yang harus ditaruh di sini, tetapi tidak ditaruh. Lampu itu dari Winata. Winata berkata, tidak ibu, lampuku tidak terlihat bagus. Dewi Laksmi berkata, Winata, kemarilah, ayo kemari. Tunjukkan apa yang kamu sembunyikan. Tunjukkan itu padaku. Dewi Laksmi membuka penutupnya dan mengambil lampu yang terbuat dari tanah. Kadru tersenyum dan berkata, lampu yang terbuat dari lumpur di depan lampu kita yang terbuat dari emas dan berlian, apa bagusnya itu? Dewi Laksmi tersenyum dan berkata, ini adalah lampu yang indah. Dia memiliki arca Ganesha juga. Dewi Saraswati berkata, ya, ini bahkan lebih baik. Ganesha mungkin tidak hadir di sini secara fisik, tapi kita bisa mengingatnya melalui lampu ini. Dewi Laksmi kemudian meletakkan lampu itu dan saat itu Resi Sukracarya berkata, Dewi Laksmi, untuk mendapatkan kembali kekuatannya, dia telah menggunakan kalian semua. Raja Bali berkata, ya guru.
Dan demi pernikahan mereka, mereka bahkan telah menghentikan pengadukan lautan. Resi Sukracarya berkata, perencanaan itulah keistimewaan cara Dewa Wisnu bekerja. Aku tahu itu dan aku bahkan telah memperingatkanmu. Tetapi kamu tidak menganggap pengetahuan gurumu layak untuk diikuti. Kamu mengundang masalahmu sendiri. Jadi ini pasti akan terjadi.